Dari awal channel ini berkembang, saya selalu bilang ke teman-teman untuk mengganti dietnya menjadi rendah karbo, tinggi lemak dan protein. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja yang mengandung lemak dan protein tinggi? Pada video kali ini, kita akan membahas makanan dengan kandungan protein terbaik yang pernah ada. Tahukah teman-teman, makanan apakah itu? Telur. Kenapa? Simak video ini sampai habis. Telur sudah bisa kita golongkan ke dalam superfood karena kandungannya yang padat nutrisi, melebihi makanan lain. Ditambah lagi, telur merupakan makanan yang sangat mudah dan terjangkau untuk kita makan. Kalau disuruh makan protein kan dalam pikiran kita, wah nggak sanggup, protein kan mahal, misalnya daging sapi, daging ayam, terus-terusan kan mahal. Nah, telur adalah solusinya, karena bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Banyak perusahaan farmasi saat ini sedang mencari cara untuk mengekstrak protein tertentu dari telur dan menggunakannya dalam bidang obat-obatan karena spektrum dan manfaatnya yang sangat luas. Mereka mengisolasi lebih dari 1.500 protein unik yang berbeda dalam telur. Dan protein tersebut memiliki berbagai fungsi, termasuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kemudian sebagai antimikroba, anti kanker, anti-inflamasi, dan banyak manfaat lainnya. Yang menarik adalah selama ini, ketika kita mengkonsumsi telur untuk hidup sehat, yang kita konsumsi cenderung yang putihnya saja, sedangkan yang kuningnya tidak kita makan karena takut kolesterol. Tapi tahukah teman-teman, ternyata telur yang sebenarnya adalah kuning telur, bukan putih telur. Putih telur adalah makanan untuk kuning telur, jadi putih telur dan pada dasarnya hanya zat pendukung saja ya. Apa yang istimewa dari telur? Telur sangat berbeda dengan sumber protein lainnya. Kebanyakan protein lainnya adalah jaringan otot, sedangkan telur adalah embrio, asal muasal makhluk hidup, jadi sudah pasti kandungannya sudah lengkap untuk menyokong terciptanya makhluk hidup dari sebutir telur tadi. Asam amino pada telur memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada protein lain, kecuali jika kita bandingkan dengan ASI ya. ASI karena memang sudah menjadi makanan wajib pada bayi, jadi secara alamiah sudah diciptakan oleh yang di atas memiliki nutrisi yang sangat lengkap yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Telur mengandung semua vitamin yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, dan juga mengandung semua vitamin yang larut dalam air, kecuali vitamin C. Jadi, semua jenis vitamin B ada dalam telur. Dengan berat yang sama, kita bisa mendapatkan vitamin E hingga 20 kali lebih banyak dibandingkan sumber protein lainnya. Vitamin D 5 kali lebih banyak, dan vitamin A sampai 10 kali lebih banyak. Dan dahsyatnya lagi, vitamin A yang terkandung dalam telur adalah dalam bentuk retinol, yaitu bentuk bioaktif dari vitamin A. Telur juga mengandung selenium 6 kali lebih banyak daripada sumber protein lainnya. Namun sayangnya pada tahun 1968 telur mendapat anggapan buruk karena isu kolesterol dan sampai saat ini reputasi telur juga masih belum pulih ya. Padahal pada tahun 2015 hal ini sudah dibantah oleh banyak sekali riset yang valid yang mengatakan bahwa tidak ada atau hanya sedikit hubungan antara kenaikan kolesterol, dalam hal ini kolesterol yang tidak baik, dengan tingginya konsumsi telur seseorang. Kemudian yang istimewa lagi dari telur adalah bioavailabilitas yang tinggi. Berbeda dari sumber protein lain yang sebagian besar tidak berakhir menjadi protein dalam tubuh kita, telur hampir 49% diubah menjadi jaringan tubuh, yang mana merupakan efisiensi tertinggi yang bisa kita dapatkan dari semua jenis protein. Vitamin-vitamin yang sudah kita sebutkan tadi, sebagian besar sebenarnya terkandung dalam kuning telur. Vitamin ini penting untuk kesehatan otak, hormon, dan kesehatan mata kita. Kandungan vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B12 juga sebagian besar terkandung di kuning telur. Kuning telur kaya akan mineral seperti magnesium, fosfor, kalsium, yodium, selenium, seng, dan tembaga. Kuning telur juga merupakan sumber yang sangat baik untuk mendapatkan omega 3, yang merupakan zat antiinflamasi. Kuning telur juga merupakan sumber kolin yang sangat baik. Kolin dapat membantu memecah kolesterol untuk dapat digunakan di otak kita. Dari semua makanan, organ hati adalah yang paling banyak mengandung kolin. Telur ada di urutan nomor 2. Kuning telur juga mengandung keratinoid yang sangat baik untuk mata kita, apalagi pada penderita diabetes yang fungsi matanya semakin lama semakin menurun. Penelitian terbaru juga mengungkapkan bahwa telur memiliki sifat antimikroba, terutama untuk usus kita. Oke, memang kuning telur mengandung banyak sekali nutrisi dibandingkan putih telur. Namun, sekarang kita masuk ke pertanyaan wajib. Mana yang mengandung lebih banyak protein? Apakah kuning telur atau putih telur? Mungkin sebagian besar pasti akan menjawab putih telur.
tapi jawaban yang benar adalah kuning telur. 15% dari kuning telur adalah protein, sedangkan hanya 11% dari putih telur yang merupakan protein. Pertanyaan terakhir, berapa banyak telur yang harus saya makan atau saya konsumsi setiap harinya? Itu semua tergantung lagi kepada profil dan berat badan kita. Saya sendiri mengkonsumsi 2 sampai dengan 4 telur ayam kampung setiap harinya. Saya buat setengah matang atau 2/3 matang. Hal terakhir yang harus jadi catatan juga adalah sebisa mungkin untuk mengkonsumsi telur organik, yaitu telur yang berasal dari hewan yang diternak secara terbuka, tidak dikurung, dan makanannya organik. Misalnya telur ayam kampung, bukan telur dari ayam petelur ya. Kalau telur dari yang kita konsumsi berasal dari ayam petelur, maka saya sendiri tidak yakin dengan dampak kesehatan yang diberikan apakah sebaik telur ayam kampung yang organik. Baiklah, itu saja video kita pada hari ini. Klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.